Halo, teman-teman. Jumpa lagi di channel Legend and Viral. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik selalu ya. Kali ini kami mau membahas makanan Indonesia yang sangat digemari dari zaman dahulu, yaitu gado-gado. Seperti biasa, kami akan terlebih dahulu membahas dari sejarah atau histori dari gado-gado di Indonesia. Sejarah gado-gado di Indonesia bermula dari abad ke-17, yaitu saat bala tentara Kesultanan Mataram, pimpinan Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia yang kekurangan bekalan makanan terutama beras, dan terjadi pembakaran jelapang atau lumbung penyimpanan beras oleh VOC. Hal ini mendesak para pahlawan Warok Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang tersebut untuk membuat sambal bumbu pecel dari kacang tanah dan kemudian disiramkan ke aneka sayuran mentah yang tersedia di sekitar persawahan untuk dimakan agar dapat bertahan hidup. Sehingga timbul istilah dalam bahasa Jawa yang disebut gado, artinya makan lauk tanpa nasi, dan kemudian resep tersebut diikuti oleh para prajurit lainnya. Mengikuti perkembangan zaman, sekarang gado-gado dapat disajikan dengan nasi atau lontong. Gado-gado menjadi salah satu hidangan istimewa dan favorit yang dapat ditemukan di mana saja, baik hotel, restoran, kafe, warung, atau bahkan di penjual gado-gado pinggir jalan di kota-kota di Indonesia. Gado-gado disebut juga salad Indonesia. Selanjutnya kami akan membahas mengenai bahan bumbu-bumbu untuk saus atau kuah kacang gado-gado, sayuran dan semua kelengkapan hidangan gado-gado termasuk kerupuk, emping dan taburan bawang gorengnya. Bahan-bahan bumbu gado-gado diolah terlebih dahulu sebelum diproses, seperti kacang tanah digoreng terlebih dahulu, asam jawa direndam air hangat untuk diambil airnya, terasi dibakar. Kemudian bahan bumbu diproses menjadi satu dengan menggunakan blender dan setelah halus baru bumbu tersebut dimasak dengan ditambahkan santan. Dimasak sampai matang dan bumbu gado-gado siap digunakan. Untuk sayur-sayuran hijau yang digunakan biasanya bervariasi atau opsional, demikian juga dengan kelengkapan lainnya ditambah kerupuk atau emping plus bawang goreng yang ditabur di atas gado-gado. Teman-teman, selanjutnya kami akan membahas gado-gado yang legend dan rekomen di beberapa kota di Indonesia. Pertama, Jakarta. Di Jakarta ada beberapa gado-gado legend, salah satunya gado-gado Boplo. Gado-gado Boplo hadir sekitar tahun 1970, dimulai dari sebuah warung kecil di Gang Pasar Boplo oleh Ibu Juliana Hartono. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu Kelvin Hartono. Dan Kelvin Hartono lah yang melakukan inovasi dan mengembangkan gado-gado Boplo menjadi restoran gado-gado yang modern. Dan sekitar tahun 2022 telah memiliki 9 cabang dengan 3 outlet di food court di wilayah Jakarta. Keunikan dari gado-gado Boplo adalah campuran kacang mede dan kacang tanah untuk bumbunya sehingga menjadikan gado-gado Boplo memiliki rasa yang sangat kaya. Sedikit bahasan mengenai asal-usul atau histori nama Boplo. Dari bahasa Belanda Bouwpluk yang berarti tempat penjualan alat-alat bajak dan pengolah pertanian. 2 tempat sejarah Boplo yaitu satu Pasar Boplo yang sekarang disebut Pasar Gondang Dia dan yang kedua Gedung NV de Bouwpluk yang sekarang menjadi Masjid Cut Mutia. Selanjutnya, yang kedua di Jakarta ada Gado-Gado Cemara. Berdiri sekitar tahun 1947 di depot kecil pertigaan Jalan Cemara, didirikan oleh Ibu Niawati Setiawan. Walau beberapa kali pindah lokasi, tetapi sampai sekarang tetap bertahan dan berkembang menjadi restoran modern dengan berbagai menu makanan Indonesia selain gado-gado. Di Jakarta masih ada beberapa gado-gado yang legend seperti di video ini. Dan juga ada gado-gado legend yang khas yaitu gado-gado Betawi. Gado-gado Betawi menurut sejarahnya, pertama kali dibuat oleh masyarakat keturunan Portugis di Kampung Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian menyebar ke seluruh Jakarta dan menjadi makanan khas Betawi.
Dan gado-gado Betawi biasanya dijual dengan mempergunakan gerobak gado-gado. Saat ini, makanan atau kuliner gado-gado telah menyebar di seluruh kota-kota di Indonesia, di antaranya Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, serta Surabaya. Gado-gado Surabaya terkenal dengan nama gado-gado siram, karena bumbu gado-gadonya sudah ready dan disiram ke atas sayuran dan kelengkapannya. Ada juga gado-gado yang khas dari Kota Padang, Sumatera Barat yang unik, ada sedikit rempah yang berbeda untuk bumbu gado-gadonya dan tambahan kelengkapan mie kuning serta kerupuk yang berwarna pink. Yang terakhir, dengan kemajuan zaman dan pengetahuan, sekarang ada juga bumbu gado-gado instan yang dijual banyak di marketplace, supermarket, pasar tradisional ataupun toko-toko retail di seluruh Indonesia. Sungguh menakjubkan ya teman-teman, kuliner gado-gado ini. Oke, sekian dulu ya teman-teman pembahasan kuliner gado-gado. Terima kasih sudah menyaksikan channel Legend and Viral sampai selesai. Silahkan subscribe, komen dan like. Silahkan tuliskan saran makanan atau minuman legend apa yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.